Belum. Admin Elmi merekamlah. Ini kita bisa merekam sekarang, Bu. Panggih Tinggal pian, klik aja nih. inggih pian merekam. Ah ya dah. Nah, dah saya rekam. Nggih. Baik, Pak Laudi, Ibu Haji Rabiato, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu dalam kegiatan selanjutnya PPG yang hari ini sampai hari Senin nanti kita semua berada dalam kegiatan uji komprehensif. Ya, namun maksudnya ya kalau kami dengan Ibu Hajah Rabiatul ini mengklarifikasi saja Pak Laude ya. Nah, ini jadi dalam waktu 50 menit kami masing-masing diberikan waktu 25 menit dari sekarang. Ini kita jam 12 kurang ya 5 menit lah. Jam 12 kurang 5 menit. Nah, berarti kan tahap pertama kita sampai jam 12:20. Itu silahkan mungkin Bu Hajah Rabiatul Adawiyah dulu ya, nggak apa-apa. Silahkan Bu. Makasih Pak Harpani. Selamat siang Pak. Sehat? Alhamdulillah sehat. Bapak ada di mana nih sekarang? Di sekolah? Oh gitu. Alhamdulillah udah bagus Pak ya. Nggak ada gangguan jaringan di sini ya. Ya, Pak, sebagaimana sudah disampaikan oleh Pak Harpani tadi, hari ini sesuai dengan jadwal adalah Bapak melakukan ujian komprehensif. Nah, kami kebetulan berdua ditugasi untuk menelaah kembali ya, mengingatkan kembali atau sedikit mungkin menanyakan nanti berkaitan dengan materi-materi yang sudah diberikan oleh para narasumber, mulai dari materi pedagogik sampai dengan yang terakhir kemarin. Nah, Pak Laude, dalam tugasnya sehari-hari, tentu Bapak kan membuat RPP, Pak ya. Bapak bikin sendiri. Oh gitu. Kedepannya Pak ya, mudah-mudahan Bapak sudah bisa membuat sendiri RPP tanpa seperti mungkin yang banyak dilakukan orang, mencontoh RPP orang yang mungkin bisa tidak kurang tepat kalau dipraktekkan di sekolah kita, Pak ya. Karena selama ini ada yang mengatakan bahwa memang guru-guru itu sebagian ada yang tidak melaksanakan pembelajaran berdasarkan RPP yang dibuat, di mana RPP hanya digunakan untuk sebagai persyaratan administrasi kalau ada pengawas datang. Mudah-mudahan tidak seperti itu ya untuk peserta PPG ini. Nah, Pak, uh, kalau selama ini mungkin seperti yang Bapak katakan tadi, lebih banyak mungkin mencontoh punya orang lain, walaupun demikian Bapak sudah ada juga membuat beberapa RPP. Bisakah Bapak menjelaskan apa sih tujuan pembuatan RPP itu sebenarnya? Melaksanakan Pak ya, sebagai pedoman kita dalam melaksanakan pembelajaran. Pernahkah selama ini Bapak ada RPP tetapi tidak sesuai dengan rancangan yang dibuat? Jadi akhirnya RPP tidak bermakna Pak ya, karena tidak dilaksanakan. Apa yang dirancang, karena rancangan itu sebenarnya punya orang lain, ketika mau diterapkan di kelas kita, di sekolah kita akhirnya tidak bisa jalan karena tidak sesuai, tidak pas dengan kondisi atau karakteristik sekolah kita. Pak ya, mudah-mudahan ke depannya nanti Bapak bisa menyesuaikan pembelajaran dengan rancangan yang telah dibuat, Pak ya. Nah, Pak,
saya pernah membaca satu penelitian yang dilakukan oleh organisasi dunia ya tentang sistem pendidikan di beberapa negara. Ada kalau tidak salah ada 72 negara yang dijadikan sampel. Penelitiannya memang sudah lama, tahun 2015 kalau tidak salah. Nah, dari hasil penelitian tersebut ternyata Indonesia itu berada di peringkat 10 terendah, bahkan di bawah Vietnam dan Thailand. Nah, penelitian tersebut juga mengatakan bahwa salah satu penyebab rendahnya hasil dari kajian tersebut adalah karena penguasaan materi ya. Jadi materi karena siswa Indonesia belum terbiasa mengerjakan soal-soal yang berkategori hot, kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, Bapak kan sudah belajar juga ya, bagaimana yang dimaksud dengan pembelajaran yang hot ini termasuk evaluasinya atau penilaiannya. Nah, bisakah Bapak menjelaskan kembali tentang, mungkin bisa memberikan contoh sekaligus tentang soal-soal yang bersifat hot ini? Ya, boleh? Ya, ya. Ya, betul nih sudah ada ya. Jadi sudah betul Bapak nih acuannya ke apa namanya ke pendapat Benjamin S. Bloom Pak ya. Ya, yang apa namanya bahwa kata-kata operasional di situ aja sih sebenarnya apa namanya kita bisa melihat taksonomi Bloom kata-kata operasionalnya tadi Bapak di situ menggunakan kata analisis. Nah, analisis sudah memang merupakan C4. Tetapi perlu dipahami, coba Bapak misalnya
memang sudah menggunakan kata-kata yang keempat situ, menganalisis. Tetapi kalau kita melihat kalimat berikutnya menganalisis norma yang berlaku di masyarakat. Kalau menganalisis itu kan kalau di sini kalau menurut saya ini apakah menyebutkan kalau hanya menyebutkan ini menganalisis yang dimaksud di sini apa? Kalau menganalisis itu misalnya tentang adanya pelanggaran norma. Kenapa sih norma itu dilanggar? Nah, kenapa sebabnya itu bisa analisis. Tapi kalau menganalisis norma yang berlaku di masyarakat, ini kita harus jelas juga. Siswa jangan sampai salah memahami soal yang kita maksud. Nah, kalau menurut Bapak ini soalnya ini paham nggak siswa dengan yang maksud di sini? Menganalisis di sini. Kalau kata-kata operasional sudah betul menganalisis masuk kategori C4. Nah, tetapi kalimat berikutnya menganalisis norma ini maksudnya apa? Berarti ini kan menyebutkan aja ya sebenarnya yang pas. Hmm, oh gitu. Nah, yang penting apa siswa paham ya, yang maksud itu apa. Itu ya Pak ya. Mm-mm. C4 berarti tidak masalah. Jadi yang dimaksud di sini artinya dalam setiap kita melakukan evaluasi, jangan hanya sampai C1, C2, C1, C2 gitu ya. Bukan berarti juga harus menuntut semuanya, tidak. Artinya setiap kita melakukan evaluasi adalah yang sampai C4 ataupun C5 ya. Jadi Bapak sudah betul menggunakan kata-kata yang ada di taksonomi Bloom sebenarnya. Lebih mudah saja sebenarnya ya. Kata-kata operasional ambil aja itu hanya saja tadi jangan sampai kita asal menggunakan kata itu, tetapi harus lihat kalimat berikutnya supaya jangan sampai membingungkan siswa, gitu Pak ya. Nah, kemudian yang berikutnya, kita itu kan sebenarnya ada bertumbuh pada guru, walaupun sebenarnya bukan hanya guru sih menjadi penyebab, tetapi kita perlu juga memahami kenapa orang selalu menyalahkan guru, padahal tidak hanya merupakan faktor guru yang menjadi penyebab, karena memang guru itu bisa dikatakan sebagai ujung tombak pendidikan, Pak ya. Oleh karena itulah, makanya pemerintah berupaya bagaimana agar guru ini bisa seprofesional mungkin. Guru yang profesional menurut seperti apa? Bagaimana supaya kita selalu dirindukan oleh siswa? Apa yang harus kita lakukan?
Nah, guru harus menjadi role model, Pak ya. Jadi contoh bagi anak-anak atau siswanya. Jadi guru yang profesional kalau menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, undang-undang guru dan dosen harus memiliki 4 kompetensi, ya kan? Seperti ada kompetensi pedagogik, apa namanya, cara berhubungan dengan orang lain. Bapak, kalau menurut Bapak bisa enggak ya kira-kira menjadi guru yang profesional? Karena apa? Kalau guru itu sudah memiliki sertifikat pendidik nih, misalnya Bapak lulus nih, nah secara legal sebenarnya Bapak sudah bisa secara teori ya, secara profesional. Sekarang ini banyak aja kita melihat bahwa guru-guru yang memiliki sertifikat pendidik itu sebenarnya faktanya masih banyak yang belum mampu untuk menampilkan seperti Bapak yang disebut yang dimaksud Bapak tadi. Jadi sudah memiliki sertifikat pendidik tetapi mengajar kembali ke semula, mengajar apa adanya, tidak kreatif, tidak inovatif. Nah, sebenarnya kalau guru yang profesional salah satunya adalah guru yang kreatif, guru yang inovatif. Kan kemampuan pedagogik dan profesional juga harus baik. Nah, gimana menurut Bapak kira-kira mampu enggak Bapak seperti itu kalau sudah lulus PPG ini? Jadi secara legal memang ya, gimana Pak? Iya. Kenapa Pak? Ingat guru itu tersebut Pak, guru yang didambakan, mudah-mudahan Bapak juga seperti itu ya. Iya. Ya, itu contoh, Pak. Contoh mungkin yang bisa kita, Bapak ingat salah satu contoh yang Bapak rindukan. Mudah-mudahan Bapak juga bisa menjadi guru yang dirindukan oleh anak-anak. Saya juga dulu kuliah jurusan PPKN karena waktu di SLA ada salah satu guru PKN yang sangat saya sukai. Akhirnya jurusan yang saya tuju pun juga jurusan PPKN. Nah, mungkin sama dengan Bapak. Mungkin walaupun guru itu bukan guru PPKN, tetapi mudah-mudahan Bapak, guru apa Pak? Guru juga ya. Nah, mudah-mudahan Bapak bisa mencontoh ya sebagai guru yang didambakan, didirikan oleh anak-anak gitu Bapak. Ya, satu lagi Pak ya. Dalam mengajar tentu seperti awal tadi saya tanyakan, Bapak tentu membuat RPP, rancangan pembelajaran. Dan rancangan ini merupakan pedoman di dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas walaupun masih banyak guru-guru yang seperti saya katakan tadi tidak menjadikan RPP sebagai acuan sebagai pedoman. Nah, dalam menyusun RPP selama ini apa yang Bapak lakukan? Langkah-langkah apa yang Bapak lakukan?
Ya, sekarang ini guru juga dituntut untuk apa ya? Untuk menguasai teknologi, Pak ya. Ah, ah. Kalau menurut Bapak, apa sih pentingnya teknologi untuk pembelajaran? Jadi harus tetap, Pak ya, walaupun kita tinggal di daerah, mau tidak mau, guru harus tetap mengikuti kemajuan teknologi. Nah, tanpa itu kita akan tertinggal. Bagaimana mau menjadi guru profesional sementara kita ketinggalan dalam teknologi. Gitu aja Pak dari saya, Pak Harpani. Untuk saya cukup Pak. Baik, terima Oke. kasih Bu Rabiatul. Ya, Pak Laudi, eh, saya hanya beberapa hal yang mau minta klarifikasi karena saya dengan Pak Laudi ini betul karena ini kelas Oh saya gitu Pak. apa? Lanjut ya Iya. Pak Laudi ya. Pak Laudi ini selalu semangat betul, selalu semangat ini. Nah, baik, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Roberto karena kita ini ingin menjadi guru yang profesional ya. Dan harapan kita supaya undang-undang guru dan dosen ini dengan adanya pengakuan guru sebagai tenaga profesi, kemudian kita mendapatkan tunjangan seolah-olah DP Laudi kalau lulus ini ya mudah-mudahan bisa memenuhi juga karena ada undang-undangan itu salah satu syarat untuk mendapat diajukan sebagai guru yang profesional dan mendapat tunjangannya itu harus memenuhi bukan kerja. Nah ini jadi jangan sampai ada persoalan nanti lulus sertifikat dosen tapi beban kerjanya tidak memenuhi 24 jam. Di kelas Pak Lode ada berapa kelas itu Pak Lode?
Jadi Pak Laudi sudah mencapai 24 jam nggak mengajar dalam 1 minggu? Belum ya? Hmm. Baru 9 ya. Nah, itu nanti juga kendala. Nanti walaupun bisa ditambah dengan kegiatan lain, seumpamanya mengelola perpustakaan, seumpamanya ya, atau mengelola lab. Nah, tapi kan orang tidak paham lab PKN itu seperti apa gitu. Nah, itu ya. Padahal lab PKN itu kan ada satu ruangan di mana siswa itu bisa melakukan kegiatan pembelajaran itu yang dilengkapi dengan IT ya. Ya, tapi yang penting yang Pak Lodi berusaha untuk mendapatkan sertifikatnya dulu gitu. Nanti persyaratan administrasi kan bisa nanti. Nah, oleh karena itu saya melihat kita harus memahami dulu ini CPR, CPR capaian pembelajaran. Itu ada berapa macam CPR-nya, Pak Laude? Halo? Ada berapa CPR, Pak? CP-nya? Halo? Pak Laude? Ya, bisa suara saya bisa terdengar? Berapa CPL-nya? Kalau C1 itu tentang apa biasanya, Pak? CP1. Kalimatnya, kalimat operasionalnya apa, Pak? Ya, menyebutkan, menjelaskan, ya, membandingkan, kan gitu ya, Pak. Nah, makanya saya pingin jangan sampai PKN kita ini dilecehkan itu. Ya, dilecehkan. Jadi kita bikin soal banyak, tapi siswa hanya 15 menit bisa jawab. Nah, itu ya. Kemudian bikin soal, siswa tidak perlu berpikir, dengan memejamkan mata juga sudah bisa jawab gitu. Karena ketidakmampuan dosen dalam membuat soal-soal yang memenuhi standar itu ya. Nah, jadi dalam membuat soal itu tadi kan ada 3 ranah ya Pak Laude. Ada ranah kognitif, ada ranah sikap, dan ada ranah keterampilan. Ya Pak Laude, begitu ya? Halo? Halo Pak Laude? Ada berapa ranah Pak Laude? Jadi kita dalam mengajar itu kan ada berapa ranah yang mau kita capai. Ranahnya apa saja? Ranah pengetahuan, kemudian sikap, dan keterampilan ya. Nah, sekarang kira-kira kalau Bapak kasihkan contoh boleh nggak ya? Yang masuk kognitif itu apa saja, kemudian sikap itu apa, keterampilannya apa. Ambil salah satu tema seumpamanya tentang kesadaran hukum. Nah, ketika Bapak mengajarkan tentang norma seumpamanya itu yang masuk ranah apa namanya kognitif, kemudian sikap dan keterampilan itu apa saja itu. Jadi seumpamanya Bapak tadi kan menerangkan tentang norma. Nah, lalu ketika Bapak mengajar itu yang masuk kognitif itu apanya, kemudian bagaimana mengajarnya supaya masuk ke sikap, dan terakhir itu kan keterampilan.
Bisa nggak Bapak Ibu mencontohkan? Bapak mencontohkan. Kalau kognitif dulu. Nah, kemudian kalau sikapnya, keterampilannya. Oke, baik. Mudah-mudahan sinyal sehingga kita tidak terputus jadi komprehensif selama 50 menit ke depan ya. Kami akan konfirmasi beberapa hal kaitannya di dalam ya. Nah, jadi maksud saya ketika kita mengajar kita seperti itu Pak tekanannya. Nah, jadi kita mulai dari menanamkan pengetahuan dulu. Jadi dia harus tahu dulu. Makanya tadi lalu dia bisa menyebutkan, ya, menjelaskan pengertian hukum, macam-macam norma. Itu kan itu baru kognitif. Kalau sikap itu kan timbul di hati. Nah, sikap itu kan jadi kognitif, afektif. Afektif itu di hati. Hati kita itu kan benci, ya kan gitu ya, seneng, marah, gitu ya. Nah, sadar gitu. Seperti tadi, seumpamanya Pak Laude ditanya Ibu Rabiatul, lalu Pak Laude bagaimana? Nah, lalu ingat tentang guru. Nah, lalu guru yang baik itu bagaimana? Nah, itu turun ke sikap. Sehingga guru yang baik itu disenangi. Nah, senang itu kan sikap. Nah, sikap. Jadi senang. Nah, akibat senang itu kan paludi terharu. Wah, jadi kita benci, senang gitu kan. Nah, akibatnya apa? Akibat benci. Sebetulnya kita maki-maki. Nah, kita menangis. Itu kan bentuk keterampilan. Jadi ketika kita mengajar, anak kita tuh diberi ilmunya dulu. Dan ini teorinya saya terapkan itu Pak Lode. Ketika saya menjadi ketua komite di salah satu SMA di Banjarmasin, itu sumbangan orang tua itu nggak sampai 10 juta sebulan. Nah, saya terapkan ini, saya menganggap mereka itu tidak tahu. Karena anggapan orang tua itu, wali murid itu sekolah gratis, sekolah nggak boleh mungut biaya, kan begitu. Nah, di tempat Pak Lodi kan nggak boleh. Betul, sekolah nggak boleh mungut biaya, itu kan. Nah, lalu bagaimana? Saya berikan penjelasan. Kalau sekolah gratis itu, seumpamanya nanti kalau anak Bapak mau ikut lomba karena dia ahli voli atau futsal, lalu dia mau nuntut main bola, itu nggak ada tuh di dana BOS, dana anggaran pendaftaran. Tidak ada di dana BOS itu dana biaya konsumsi. Tidak ada di dana BOS itu dana transport anak, gitu kan. Nah, lalu kalau mau sekolah gratis, ya gratis. Jadi anak Bapak silahkan daftar lomba futsal, tapi gratis. Sekolah nggak bayar. Jadi daftar uang pribadi, transport uang pribadi, makan uang pribadi, itu sekolah gratis, gitu kan. Nah, kalau anak Bapak mau dibayar, disinilah kita perlu ada dana tambahan dari sekolah. Nah, dana tambahan itu di mana didapat? Adalah partisipasi masyarakat. Nah, kalau sekolah tidak boleh menentukan, kalau komite juga tidak boleh menentukan, tapi yang menentukan itu orang tua sendiri. Lalu saya tanya, ini kita mau anak kita mau apa? Kita anggarkan. Nah, anggarannya seumpamanya
1 juta itu. Nah, lalu anak berapa jumlahnya? Bagilah jumlah anak. Kira-kira kalau kita bagi rata, berarti seumpamanya kalau anaknya 100, berarti tiap orang dapat iurannya 100.000 gitu kan. Nah, lalu Bapak Ibu mau nyumbang berapa gitu kan. Nah, lalu kata seumpamanya Ibu Bapak, ya saya mau nyumbang 50 gitu. Jadi yang menentukan angka itu bukan sekolah, tapi jadi saya siap menghadapi kejaksaan juga, nggak takut saya dipanggil. Kenapa ada angka? Ya yang menentukan bukan sekolah, bukan saya, orang tua sendiri kan, dia yang mengisi belangko kan gitu. Nah, jadi setelah saya berikan kesadaran itu, saya berikan pengetahuan itu, dia sadar, Pak. Nah, ini sikap sadar. Nah, oh begitu Pak ya. Nah, itu kan. Saya bilang kalau sekolah gratis nggak ada AC di dalam kelas, tidak ada kipas angin karena itu tidak ada dalam anggaran. Nah, kalau sekolah Bapak, anak Bapak mau berkipas angin, apalagi pakai AC supaya dia belajar betah, kita harus iuran, kumpulan uang kan gitu. Nah, akhirnya mereka sepakatlah itu. Dan alhamdulillah saya dapat dana itu dari 9.500.000 itu dapat 30 juta 1 bulan Pak Laude. Nah, jadi mereka sadar. Sadar itu adalah sikap. Nah, kemudian bagaimana aplikasi sikap? Dia nyumbang. Nah, gitu Pak Laude. Jadi kita mengajar anak tuh begitu. Jadi ilmu yang kita berikan tuh supaya dia tahu dulu. Nah, supaya dia tahu seumpamanya, oh ini peraturan berlalu lintas itu harus memakai helm. Nah, kemudian pakai kelengkapan sebagai seorang pengendara ada surat izin mengemudi. Nah, kalau tidak memenuhi ini berarti melanggar hukum. Sanksi hukumnya seumpamanya denda minimal seumpamanya 150.000 atau kurungan 1 minggu. Itu kan pengetahuan. Nah, kemudian bagaimana akibatnya ini? Nah, kenapa harus ada itu? Nah, karena dianggap belum dewasa, ini bisa merugikan orang lain, merugikan dirinya, merugikan keluarga, merugikan masyarakat. Nah, di jalan ugal-ugalan, seumpamanya kan begitu. Nah, karena belum dianggap cakap hukum. Gitu. Nah, sekarang bagaimana dia sikapnya? Nah, sikapnya maka dia ketika mau mengendarai sepeda motor, dia harus melengkapi dirinya dengan menggunakan helm. Nah, kan begitu, Pak. Jadi kita mengajar itu begitulah itu. Jadi mulai menanamkan pengetahuan. Nah, kemudian bagaimana kita pengetahuan itu menyadarkan dia. Nah, itu muncul sikap. Nah, setelah dia sadar, lalu dia wujud dalam bentuk perilaku gitu. Jadi kalau saya ibaratkan itu pengetahuan tuh di kepala, di otak, kesadaran tuh di hati, kemudian keterampilannya itu wujud dalam bentuk perilaku. Nah, itu yang perlu kita ngajar PKN itu. Nah, saya kira begitu Pak Laude. Ya. Kemudian yang oleh karena itu ketika kita membuat soal ini harus juga tidak boleh lepas. Ada soalnya yang sifatnya kognitif, tadi menyebutkan definisi sebenarnya. Dan soal itu juga harus jelas seperti yang sudah pernah saya sampaikan. Jadi sebutkan 5 sila dari Pancasila. Nah, jadi jangan hanya sebutkan macam-macam norma. Dia kan bisa menyebutkan 3, bisa menyebut 2, tapi sebutkan 4 macam norma. Jadi ketika kita minta sebutkan 4, kalau dia menjawab 1, berarti nilainya 2,5. Kalau dia menjawab 2, 0,5. Kalau dia menjawab 3, seumpamanya 7,5. Kalau dia menjawab 4, 100. Begitu, Pak. Nah, jadi makanya saya katakan tidak semua orang bisa jadi guru. Bisa jadi guru, tapi ya gurunya ya kayak begitu. Tidak jelas, membuat soal juga tidak jelas, begitu. Nah, oleh karena itu ketika kita minta fokus, harus fokus juga disebut itu. Seumpamanya coba kamu amati foto ini, amatinya yang mana? Gitu kan? Pelanggaran norma apa saja. Nah, jadi sebutkan foto ini seumpamanya kelompok 1 ini norma hukum, kelompok 2 norma agama, kelompok 3 norma kesusilaan, seumpamanya kan begitu. Nah, gitu. Nah, oleh karena itu soalnya juga harus mengacu kepada 3 ranah ini, Pak. Nah, sekarang kemarin kan Bapak bagus itu sudah menampilkan media pembelajarannya LCD ya kemarin itu ya.
menggunakan, Bapak pernah menggunakan ini enggak? Media pembelajarannya Kahoot seumpamanya. Tahu Kahoot, Pak? Oke, baik, Bu Eka, ajarnya sudah selesai. Oh, iya, Kahoot itu bermain tebak-tebakan. Coba nanti Bapak buka itu mengasihkan, Pak. Kalau Bapak bisa itu nanti ini mode pembelajaran baru. Jadi anak menebak dengan waktu yang sudah ditentukan. Itu ya. Coba nanti Bapak buka di YouTube menggunakan pembelajaran pakai Kahoot. Itu yang ahli-ahli komputer itu sudah tahu dia, Pak. Itu asik, Pak. Dan rame itu. Ya, itu. Nah, jadi tambahkan seumpamanya Kahoot itu kan. Nah, itu rame itu. Jadi kita memberi pertanyaan berbatas waktu dan anak itu pada menjawab semua, siapa yang paling cepat. Nah, jadi cepat-cepatan menjawab waktu. Jadi ada yang menjawab bisa menyelesaikan 5 menit, ada yang 2 detik gitu kan. Nah, dan jawabannya sudah kelihatan. Coba nanti Bapak belajar itu ya. Kahoot, Pak. Nah, itu kalau Bapak bisa nanti coba terapkan di kelas, tapi dia bermain pakai HP, Pak. Itu. Nah, tapi harus diizinkan dulu membawa HP itu. Ya, itu. Sebentar, ini kita sampai jam 12.10 ya. Ini sudah ya jam 12.10 lewat ini ya. Baik, ini gimana Bu Robiatul, waktunya masih ada enggak? Pak. Waktunya masih ada? Habis kah? Bisa Pak, cukup maksimal Pak, 50 menit itu maksimal. Ya, berarti udah habis nih ya. Kita istirahat ya. Ya, baik Pak Laudi, selamat ya, semangat pokoknya Pak Laudi. Ya. Baik, dari kami mungkin cukup itu dulu Pak Laudi. Terima kasih ya atas responnya. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan dari kami. Ya mungkin kita tutup ya Bu Robiatul ya. Jadi cukup sekian saja ya dari kami. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama ya Pak Laude. Ya Kahoot ya. Belajar Kahoot ya. Belajar Kahoot supaya ada tambahan. Oke. Ya. Ya, silakan kita keluar dan istirahat dulu. Nanti kita masuk lagi kalau menurut jadwal ini adalah jam 1 ini ya, jam 1. Tapi kan Pak Laude udah selesai. Tolong dikontak Pak Laude. Ibu apa namanya, Ibu Dharma ya, Ibu Dharma siap-siap masuk setelah ini, setelah istirahat. Tolong diberitahu jam 13.00 Ibu Dharma masuk ya. Ya, kemudian